Beckers nochmal Probleme bei der Ballannahme. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers memberikan jawaban berkelas soal keputusannya untuk naturalisasi WNI. Mees Hilgers memilih untuk tak menunggu panggilan memperkuat Belanda dengan memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di usianya yang baru 23 tahun, Mees Hilgers digadang-gadang menjadi mimpi buruk bagi lawan timnas Indonesia. Mees Hilgers pun mendapatkan pertanyaan soal alasannya untuk memilih naturalisasi, dan tak menunggu panggilan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. "Saya sudah berpikir soal itu dan orang-orang di sekitar saya pun demikian. Saya pikir Indonesia adalah negara besar di mana darah saya dan keluarga saya mengalir deras," kata Mees Hilgers. Dia pun mengakui bahwa mendapatkan panggilan timnas Belanda pun menjadi kebanggaan untuknya. Seperti diketahui, Mees Hilgers sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 Indonesia. Batal karena pandemi COVID-19, Mees Hilgers pun menunda naturalisasinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan KNVB untuk memanggil Mees Hilgers. Sayangnya, pemain berposisi B ini hanya memiliki 1 caps di Belanda Junior. Mees Hilgers pun akhirnya mengutarakan lagi keinginannya untuk bermain dengan timnas Indonesia hingga akhirnya selangkah lagi dia mendapatkan paspor Indonesia. Tentu timnas Belanda sangat tertarik, salah satu sepak bola terbaik dunia, tapi Indonesia adalah negara besar dan sangat bangga bagi warga negara Indonesia main di Belanda, kata Mees Hilgers. Pemain berposisi B ini pun mengaku bangga akan debut bersama timnas Indonesia dan ingin membuktikan bahwa para pemain abroad ini bisa membawa maju sepak bola Indonesia. Induk sepak bola Indonesia, PSSI terlihat makin akrab dan mesra dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB yang membuat duel timnas Indonesia kontra De Oranje kian dekat terwujud tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan KNVB tengah menjalin kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional. Erick Thohir bahkan menyampaikan bahwa pihak KNVB akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. "Minggu depan secara resmi kami kedatangan KNVB untuk menandatangani kerjasama dengan PSSI, ujar Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu melanjutkan, kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Melihat perkembangan positif timnas Indonesia tentu saja kita patut berbangga. Karena bagaimanapun generasi yang sekarang dianggap bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang." Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan Shin Tae-yong dan dukungan program naturalisasi oleh PSSI, pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Salah satu yang membuat timnas Indonesia bisa sampai sejauh ini jelas terletak pada kebersamaan tim ini yang begitu solid, di mana para pemain seolah tidak ingin ada perbedaan tertentu terutama buat yang bermain di kompetisi domestik dan luar negeri. Momen-momen akrab para pemain yang sering dibagikan menggambarkan kesulitan dari tim ini. Di satu sisi apa yang terjadi dengan para pemain timnas Indonesia cukup membuat Cina iri serta khawatir. Terlebih, pasca kekalahan beruntun yang terjadi, kondisi internal tim sejuta panda itu nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Timnas Cina diketahui merasa iri dengan kekompakan para penggawa timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena sekarang kondisi internal tim mereka kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi, membuat supporter mereka mengkritik habis-habisan. Pada akhirnya itu membuat mental para pemain Cina dikabarkan goyah serta mulai saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah isu pemecatan Branko Ivankovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi. Menurut salah satu media Cina, NetEase, nasib pelatih timnas Cina Branko Ivankovic kabarnya akan ditentukan tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia Oktober nanti. NetEase menyebut Branko Ivankovic bakal dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, ditulis NetEase. Tentu apa yang dialami oleh Cina itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi timnas Indonesia. Para pemain, pelatih, hingga staf diketahui selalu menjaga keharmonisan dan keakraban, yang mana itu semakin menjadi vibes positif. Bahkan saat ada pemain baru yang bergabung, mereka sebisa mungkin dengan cepat menerima dan beradaptasi. Seperti Martin Paes misalnya yang begitu enjoy menjalani hari-harinya di timnas Indonesia, termasuk saat di ospek bernyanyi di depan semua pemain dan staf pelatih. Lalu Mees Hilgers dan Eleanor Rogers yang meskipun baru sekali ikut latihan dan perkenalan seketika sudah terlihat nyaman. Pada intinya sebisa mungkin para pemain menciptakan suasana yang menyenangkan agar tim ini bisa selalu kompak. Bukti nyata kekompakan mereka adalah saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Lawan timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain, sempat dibuat bingung dengan kondisi dari pasukan Garuda saat ini. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Hadirnya pemain-pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi di skuad timnas Indonesia memang membuat heran para pesaing mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pasalnya, sebelum bergulirnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah di grup C. Bagaimana tidak, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Australia, Arab Saudi dan Jepang di grup neraka ini. Tak hanya itu, 2 tim lainnya yakni Cina dan Bahrain pun memiliki posisi di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Saat memastikan diri lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia bertengger di peringkat 134 ranking FIFA. Meski begitu, timnas Indonesia saat ini berisikan pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi. Sebut saja Tom Haye yang memiliki nilai pasar di angka Rp 52 miliar dan Kelvin Verdong yang bernyali 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah dan juga Jay Itzes di angka 24 miliar rupiah. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia membuat anak asuh STY menjadi tim underdog yang cukup diwaspadai. Hal itu karena para pesaing timnas Indonesia masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia juga yang membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajik. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Shin Tae-yong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Sebagai catatan, skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah. Anak AUS ST sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah, di atas Cina di angka 220 miliar rupiah, dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengakui tak sabar menangani Mes Hilgers dan Eliano Reijers di skuad Garuda. Apalagi STY merasa kedua calon pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Saat ini Mes dan Eliano hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden dari Joko Widodo. Pasalnya, Mes Hilgers dan Eliano Reijers sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melantik Mes Hilgers dan Eliano Reijers sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Kabarnya akan dilakukan pada 23 September mendatang. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku sudah antusias dengan kehadiran 2 pemain keturunan asal Belanda tersebut. Sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, sambung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik, terutama di media sosial. Kendati demikian, STY menegaskan tidak sembarang menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Tapi saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegasnya. Diketahui, Eliano Reijers merupakan pemain PSC Zwolle yang bermain di Eredivisie atau Liga Kasta tertinggi di Belanda. Ia beroperasi sebagai bek kanan atau kiri. Eliano Reijers yang berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Chanel Eka Tompesi yang bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Mes Hilgers merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek tengah. Pemain yang saat ini membela FC Twente di Eredivisie ini memiliki darah Indonesia dari ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Media Australia menyoroti pernyataan kasar Graham Arnold usai ditahan timnas Indonesia sebelum dirinya mengundurkan diri. Australia telah resmi mengumumkan bahwa pelatih mereka,
Graham Arnold, mengundurkan diri dari posisinya pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil oleh pelatih berusia 61 tahun itu menyusul 2 hasil negatif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September ini, Australia tak mampu menang, dan bahkan tak mampu mencetak gol dari 2 pertandingan kontra Bahrain dan Indonesia. Pertama, mereka kalah secara mengejutkan dengan skor 0-1 dari Bahrain di Gold Coast pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari kemudian, giliran timnas Indonesia yang menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno. Media-media Australia pun berbondong-bondong melaporkan keputusan Graham Arnold tersebut. Salah satu di antaranya menyoroti tentang bagaimana Arnold meluapkan kekesalannya lewat kata-kata setelah laga kontra timnas Indonesia. Media Australia, The Nightly, menyebut bahwa Arnold telah menyampaikan kata-kata kasar setelah laga kontra timnas Indonesia. Kata-kata kasar Graham Arnold setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diimbangi Indonesia mengungkap rencananya untuk mundur, demikian judul yang diberikan oleh media tersebut dalam artikel rilisan Jumat, 20 September 2024. Saya tidak bisa bermain untuk mereka. Demikian kata-kata Arnold tepat setelah imbang kontra timnas Indonesia yang disoroti oleh The Nightly. Lebih lanjut, Arnold memang mengutarakan ketidakpuasannya kepada Jackson Irvine dan kolega, yang tak bisa mengonversi peluang meski mendominasi permainan. Kami harusnya menang dan menang dengan nyaman. Kami punya peluang, kami melewatkannya lagi. Begini, saya hanya bisa berusaha. Saya tidak bisa bermain untuk mereka, kata Arnold, sebagaimana dilansir dari The Nightly. Dan pada akhirnya, kami seharusnya mengalahkan Bahrain, kami melewatkan peluang, dan hari ini kami harusnya menang dengan nyaman dan kami melewatkan peluang. Jadi, saya sama kecewanya dengan semua warga Australia, ditambahnya. Kendati begitu, Arnold sejatinya tidak mengindikasikan keinginan untuk mundur karena masih ada 8 laga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bintang naturalisasi Indonesia Eliano Reijnders berada dalam jalur yang besar usai memilih menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan asal Belanda Eliano Reijnders masih menjalani proses naturalisasi di tahap akhir. Pemain yang kini berseragam PEC Zwolle ini optimis dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Kita berada di jalan yang benar, dan jika ini berjalan seperti sekarang, aku berharap bisa main untuk timnas Indonesia di bulan Oktober, dan jika tidak di November, tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa main, kata Eliano dalam kanal YouTube Yusa Nugraha dikutip Rabu, 18 September 2024. Keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Sejak 1,5 tahun lalu, PSSI telah menunjukkan ketertarikan yang serius untuk menggaetnya. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, niat untuk membela timnas Indonesia semakin membara di hati Eliano Reijnders. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi Eliano dan Mes Hilgers dapat diselesaikan sebelum tanggal 24 September, keduanya berpotensi untuk debut bersama timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Tentu saja, kehadiran kedua pemain ini akan menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Mes Hilgers, calon pemain naturalisasi Indonesia tengah naik daun di Eredivisie Belanda, tapi dia telah membuat keputusan penting dalam karir sepak bolanya. Ia memilih untuk memperkuat timnas Indonesia, meninggalkan peluang untuk membela negara kelahirannya, Belanda. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Hilgers. Pasalnya, ia memiliki potensi besar untuk bersinar di sepak bola Eropa bersama timnas Belanda. Namun, ketertarikan mendalam pada Indonesia akhirnya mengalahkan segalanya. Saya merasa ada ikatan yang sangat kuat antara saya dengan Indonesia, ungkap Mes Hilgers dikutip dari Voetbal Premier. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk memilih Garuda. Meskipun peluang untuk bermain di Piala Dunia bersama Belanda sangat menggoda, Hilgers yakin bahwa membela timnas Indonesia juga memiliki keistimewaan tersendiri. Tentu saja timnas Belanda sangat-sangat menarik, ini satu di antara timnas terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama spesialnya seperti bermain dengan timnas Belanda, katanya. Proses naturalisasi Mes Hilgers kini memasuki tahap akhir. Rencananya, Mes Hilgers akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Belanda pada akhir pekan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil 4 pemain baru untuk melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain pada laga ketiga grup C di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 mendatang. Shin Tae-yong diprediksi akan memanggil beberapa pemain baru untuk menambah amunisi skuad Garuda agar lebih garang. Lantas, siapa saja pemain baru yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut? Mae Silgers hampir pasti akan mendapat panggilan Timnas Indonesia pertamanya saat menghadapi Bahrain dan Cina. Proses naturalisasi pemain FC20 ini tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, Mae Silgers akan menambah kekuatan Indonesia khususnya di lini pertahanan. Sama seperti Mae Silgers, Eliano Reijnders hampir dipastikan bakal gabung skuad Garuda jika proses naturalisasinya tuntas. Dia saat ini tinggal melaksanakan pengambilan sumpah WNI sebelum berseragam Timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Reijnders akan menambah daya dobrak lini serangan, karena pemain PEC Zwolle ini bisa bermain di banyak posisi. Nama berikutnya yang mungkin akan dipanggil STY ke skuad Garuda adalah penyerang Timnas Indonesia U20, Jens Raven. Kemampuan Jens Raven sebagai bomber haus gol sudah terbukti kala membela Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Pada turnamen tersebut, pemain FC Dordrecht U21 ini mampu mencetak 4 gol dan menjadi top skor tim Garuda Muda. Berikutnya ada nama Mayuro Zijlstra. Penyerang NEC Nijmegen U21 ini memang belum resmi menjadi WNI dan tidak bisa membela Timnas Indonesia. Namun, kemungkinan itu cukup terbuka mengingat pernyataan Mayuro Zijlstra yang mengaku sedang mengurus naturalisasi. Andai belum bisa bermain melawan Bahrain, penyerang berusia 19 tahun ini bisa disiapkan untuk menghadapi laga berikutnya kontra Cina. Bintang naturalisasi Timnas Indonesia Mae Silgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC20 versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 pada Rabu, 18 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Fakta ini menunjukkan Mae Silgers bangga segera berseragam Timnas Indonesia. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mae Silgers dan Eliano Reijnders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mae Silgers dan Eliano Reijnders tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024, menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Perlakuan spesial pun didapatkan Mae Silgers dan Eliano Reijnders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Mae Silgers dan Eliano Reijnders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mae Silgers dan Eliano Reijnders bisa segera membela Timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mae Silgers dan Eliano Reijnders wajib menyandang status WNI, paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mae Silgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman Uhoskoret, Mae Silgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan B23 tahun ini, FC20 menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mae Silgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion De Grolsvesten. Sambil tersenyum lebar, Mae Silgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Selanjutnya pada Minggu 22 September 2024 pukul 19.30 WIB, Mae Silgers kembali memperkuat FC20. Kali ini, FC20 akan tandang ke markas klub anyar Tom Haye, Almere City. Proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia Mae Silgers dan Eliano Reijnders telah memasuki tahap yang lebih serius, Selasa, 17 September 2024. Terbaru, berkas permohonan warga negara Indonesia Mae Silgers dan Eliano Reijnders telah disetujui DPR RI Komisi 3 dan 10. Selanjutnya masih ada 3 tahapan besar yang harus dilalui Mae Silgers dan Eliano Reijnders untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, proses tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2024. Politisi Partai Golkar itu juga berharap, proses peralihan di DPR tidak berdampak kepada proses yang sedang berjalan. Rapat berlangsung cepat, kami menargetkan bisa di Oktober, diujar Dito setelah rapat dengan Komisi 3 DPR RI, dilansir melalui laman PSSI. Tapi, targetnya ini, 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, semoga nanti semangatnya masih sama dan saya yakin masih sama, kata Menpora, Dito Aryo Tejo. Andaikan target itu berhasil, maka Messi Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan pada laga tandang grup C ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Tentu tim besutan Shin Tae-yong butuh sokongan pemain untuk kedua partai tersebut. Terlebih Bahrain dan Cina bukan barang mustahil untuk dikalahkan. Hal ini dibuktikan timnas Indonesia dengan menahan imbang 2 tim terkuat yaitu Australia dan Arab Saudi di laga sebelumnya. Maka kedatangan Messi Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi barang yang berarti untuk timnas Indonesia. Messi Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan bersama Rizky Ridho hingga Jai Itzes. Sedangkan Eliano Reijnders bisa bertindak sebagai pemain gelandang atau versatile tergantung instruksi Shin Tae-yong. Menuju tahap itu, Messi Hilgers dan Eliano Reijnders butuh 3 tahapan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah ini, persetujuan Komisi 3 dan 10, proses naturalisasi berlanjut ke rapat paripurna DPR, dan bermuara ke keputusan Presiden atau Kepres. Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seusai menjadi WNI, baru 2 pemain tersebut melakukan perpindahan federasi, dan baru bisa memperkuat timnas Indonesia. Saat ini sudah ada 5 berkas ditandatangani. Apakah ini tanda ada 5 pemain keturunan yang diproses di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Selasa, 17 September 2024? Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reijnders dan Messi Hilgers. Pukul 13 WIB, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian pada pukul 15 WIB, giliran Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifuddin, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya, Hetifah. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi. Berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Kertas dokumennya ada 5. Apa yang disumpah 5 orangkah? Ditanya akun RI Dual Paris Van Java di unggahan Hetifah. Ada 5 berkas, sambung akun Senda Andre. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir, 3 nama lain adalah Mauro Zijlstra, Dion Marks dan Tim Gepens. Dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Mauro Zijlstra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Dion Marks dan Tim Gepens sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026. Media asal Cina kaget melihat target timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Salah satu media Cina, yakni 163.com mengungkapkan keheranannya saat mengetahui timnas Indonesia mengincar tempat ketiga dan keempat di grup C. Menurut Shin Tae-yong dengan posisi 3 dan 4 merupakan target paling realistis untuk skuad Garuda. Dengan target tersebut, kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin tinggi. Melihat target berani Shin Tae-yong ini, media Cina ikut berkomentar. Menurut mereka target timnas Indonesia itu termasuk langkah yang sangat berani dan terlalu percaya diri. Pasalnya, Cina yang secara peringkat FIFA ada di atas Indonesia saja tidak yakin bisa lolos Piala Dunia 2026. Meski diremehkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru sangat optimis bisa membawa anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Grup C sendiri sering disebut-sebut sebagai grup neraka. Sebab, grup ini dihuni oleh tim-tim berat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Media 163.com beranggapan jika Cina akan menargetkan hal yang sama dengan timnas Indonesia, yakni mengincar tempat 3 dan 4. Namun, media tersebut tetap merasa pesimis dengan peluang negara mereka lolos putaran ketiga.
Pemain sepak bola keturunan Indonesia Maes Hilgers mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hilgers mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat. PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Elianor Reijers. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab, Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranje, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Maes Hilgers. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini.